wabarakatuh. Yang terhormat Ketua dan Pengasuh Yayasan Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakil Allah SHMM. Yang terhormat Bapak Rektor Abdul Aziz BAMAG. Yang terhormat dosen pembimbing 1 Ibu Kustiana Arisanti MPDI. Yang terhormat dosen pembimbing 2 Bapak Muhammad Solihin MPDI atas kesuksesannya dalam pembuatan proposal skripsi ini. Dan yang terhormat kepada kedua orang tua saya atas support sistemnya dalam terselesaikannya proposal skripsi ini. Berikut adalah presentasi proposal skripsi saya, dan izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Melikatul Janah dengan nomor NIM 211201017132, Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah Universitas Islam Zainul Hasan Genggong. Bab 1. Latar belakang. Yayasan Pondok Pesantren Mirqatul Ulum di Desa Prakulon, Kecamatan Banyuanyar, Kabupaten Probolinggo berdiri sejak tahun 1941 dan memiliki 5 pendidikan formal serta non-formal. Pendidikan formal yang pertama ada PAUD Mirqatul Ulum, TK Mirqatul Ulum, MI Mirqatul Ulum, MTS Mirqatul Ulum, dan Madrasah Aliyah Mirqatul Ulum. Untuk pendidikan non-formal ada Madir Mirqatul Ulum dan Pondok Pesantren Mirqatul Ulum. Nah, Madrasah Ibtidaiyah Mirqatul Ulum ini dikenal dengan program tahfidz Al-Quran yang berhasil mencetak siswa berprestasi. Peneliti tertarik meneliti lembaga ini karena pernah mengajar di sana selama 40 hari pada masa KKN dan melihat langsung keberhasilan program tahfidz yang diterapkan. Meskipun menghadapi tantangan seperti keterbatasan waktu belajar dan konsistensi siswa, madrasah terus berinovasi dengan metode tradisional yang dikombinasikan dengan teknologi dan evaluasi berkala. Penelitian ini diterapkan dapat mengembangkan strategi inovatif untuk meningkatkan efektivitas belajar program tahfidz serta menjadi referensi bagi lembaga pendidikan yang lainnya. Berikutnya fokus penelitian. Berdasarkan latar belakang yang penulis paparkan di atas, maka peneliti ini berfokus pada bagaimana strategi inovatif dalam meningkatkan tahfidz Quran di Madrasah Ibtidaiyah Mirqatul Ulum Probolinggo melalui 3 rumusan masalah, yakni sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana penerapan strategi tahfidz Quran di Madrasah Ibtidaiyah Mirqatul Ulum Probolinggo, dan nomor 2, bagaimana inovasi sekolah dalam menerapkan strategi tahfidz Quran di Madrasah Ibtidaiyah Mirqatul Ulum Probolinggo. Yang ketiga, bagaimana kualitas peningkatan tahfidz Quran di Madrasah Ibtidaiyah Mirqatul Ulum Probolinggo. Untuk yang berikutnya ada tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui penerapan strategi tahfidz Quran di Madrasah Ibtidaiyah Mirqatul Ulum Probolinggo. Yang kedua, untuk mengungkapkan inovasi sekolah dalam menerapkan strategi tahfidz Quran di Madrasah Ibtidaiyah Mirqatul Ulum Probolinggo. Dan yang terakhir, nomor 3, untuk mengevaluasi kualitas peningkatan tahfidz Quran di Madrasah Ibtidaiyah Mirqatul Ulum Probolinggo. Berikutnya ada manfaat penelitian. Yang pertama ada manfaat penelitian bagi peneliti. Penelitian ini memberikan manfaat berupa pengembangan pengetahuan serta tantangan strategi tahfidz Quran, peningkatan kemampuan analisis terhadap tatanan pendidikan Islam, kontribusi akademik dengan sumbangan gagasan baru, dan pengalaman praktis dalam menerapkan teori pendidikan di madrasah. Untuk yang kedua ada penelitian atau manfaat bagi masyarakat. Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pendidikan, memotivasi generasi muda menghafal Al-Quran, dan menjadi model bagi madrasah lain, serta menguatkan nilai agama dalam membentuk generasi berkarakter Qurani. Yang berikutnya ada kajian penelitian terdahulu. Saya mengambil 4 karena di PDF atau filenya saya tetapkan 5. Cuma di sini saya akan menjelaskan 2 saja. Yang pertama, saya menggunakan penelitian terdahulu dari Muhammad Firman Syah, Rahwan, dan Nur Kholis, yakni pada tahun 2024 dengan judul Program Unggulan Tahfidz Al-Quran Inovasi Kepala Sekolah Dasar serta Swasta untuk mencetak siswa hafidz-hafidhoh. Nah, untuk penelitian terdahulu yang kedua, yakni ada Muhammad Hanif Satria Budi dan Siti Arifah Risyana pada tahun 2024 dengan judul Manajemen Strategi Pembelajaran Tahfidz Al-Quran dalam meningkatkan kualitas hafalan santri di pesantren. Bab 2, kajian teori. Yang pertama ada pengertian strategi inovatif. Strategi pembelajaran inovatif melibatkan siswa secara aktif dengan guru sebagai fasilitator yang menyesuaikan metode dengan karakteristik siswa dan fasilitas yang ada.
Nah, tujuannya untuk mempermudah siswa memperluas pengetahuan, memperbaiki perilaku, mengembangkan bakat. Di Madrasah Ibtidaiyah Mirqatul Ulum, metode ini menciptakan suasana nyaman untuk menghafal Al-Quran dan melakukan murojaah untuk mengulang hafalan. Nomor 2, pentingnya meningkatkan tahfidz Quran. Al-Quran adalah petunjuk hidup umat Islam. Tahfidz Al-Quran adalah usaha menghafal dan menjaga hafalan Al-Quran. Di Madrasah Ibtidaiyah Mirqatul Ulum, strategi inovatif dalam menghafal Al-Quran mencakup 3 metode. Yang pertama ada metode tahfidz, yaitu menghafal Al-Quran dengan memahami maknanya. Yang kedua ada metode talaki, yakni belajar langsung dengan guru untuk memastikan bacaan sesuai dengan tajwid atau tidak. Yang ketiga ada takriri, yaitu mengulang hafalan untuk menjaga kestabilan penghafalannya. Nah, inovasi sekolah melibatkan pengelolaan peserta didik yang baik, penggunaan metode yang cepat, dan peran guru yang memotivasi siswa. Metode talaki membantu menjaga kualitas hafalan siswa dengan koreksi yang rutin. Hasilnya, tahfidz meningkat dengan hafalan yang kuat dan terjaga. Nah, yang terakhir ada kerangka konseptual. Saya akan menjelaskan di sini ada kerangka konseptual. Yang pertama yaitu strategi inovatif menghafal Al-Quran. Ya, pengertiannya apa? Pengertiannya adalah metode kreatif yang mempermudah dan mempercepat proses hafalan atau menghafal Al-Quran secara efektif. Yang kedua, menghafal Al-Quran adalah proses mengingat dan menyimpan ayat-ayat Al-Quran dalam ingatan agar bisa dibaca tanpa melihat mushaf. Nah, yang berikutnya ada hafalan meningkat. Berarti kemampuan seseorang dalam menghafal Al-Quran semakin baik, baik dari segi jumlah ayat yang dihafal maupun kualitasnya, seperti kelancaran, ketepatan, dan kefasihan bacaan. Nah, untuk berikutnya yaitu metode yang dipakai apa saja sih? Yang pertama yaitu ada metode tahfidz, metode talaki, dan metode takriri. Nah, untuk ciri-ciri yang hafal Al-Quran yang bagus itu bagaimana sih? Nah, yang pertama ada kelancaran dan tahan lama, yaitu dalam pembacaan menghafal itu sangat lancar dan juga sahih dengan tajwid yang benar, dari makhrajul huruf itu tepat pada segi bacaannya. Dan yang ketiga, mengetahui posisi ayat, misalnya ada di baris berapa, di halaman berapa gitu. Nah, yang ketiga untuk mengetahui posisi ayat, yaitu sama juga ya dengan kita bisa hafal tata letaknya ayat itu di mana dan nomor berapa dan di halaman berapa. Yang keempat untuk yaitu mampu menyetor dengan baik. Dan yang terakhir adalah bab 3, metode penelitian. Yang pertama ada pendekatan dan jenis penelitian. Nah, metode penelitian kualitatif menggali fenomena dalam konteks alami menggunakan data non-numerik seperti wawancara dan observasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk menggambarkan fenomena secara rinci dan studi kasus untuk mendalami kasus secara holistik. Data diperoleh melalui metode pustaka dengan analisis literatur. Studi kasus membantu memahami dinamika dan keputusan dalam konteks spesifik. Yang kedua yaitu ada kehadiran peneliti. Peneliti dalam penelitian kualitatif berperan sebagai instrumen utama karena mampu merespons situasi, mengumpulkan data secara holistik, dan memahami konteks melalui pengalaman langsung. Peneliti juga dapat membuat kesimpulan dan memberikan umpan balik untuk memperbaiki penelitian. Nah, nomor 3 yaitu data dan sumber data. Data kualitatif terdiri dari 2 sumber data. Yang pertama ada data sumber primer, yaitu data langsung dari wawancara dan observasi seperti ke kepala sekolah, guru, dan siswa. Untuk sumber data yang sekunder, yaitu data tidak langsung dari literatur, contoh dokumentasi dan penelitian terdahulu seperti catatan evaluasi hafalan siswa. Nah, nomor 3 yaitu ada teknik pengumpulan data. Nah, pada penelitian ini peneliti menggunakan 3 teknik pengumpulan data. Yang pertama yaitu wawancara. Nah, peneliti menggunakan 2 jenis wawancara, yaitu wawancara semi struktur, lebih bebas menggali masalah secara terbuka dengan mencatat pendapat responden. Wawancara tidak terstruktur tanpa pedoman sistematis, hanya garis besar permasalahan untuk eksplorasi bebas. Kedua jenis wawancara dipilih untuk menggali data secara mendalam dan fleksibel.
Nah, yang nomor 2 yaitu observasi. Peneliti menggunakan observasi partisipasi pasif, di mana peneliti mengambil kegiatan hafalan dan pembacaan tahfidz di Madrasah Ibtidaiyah Mirqatul Ulum tanpa terlibat langsung untuk mengevaluasi efektivitas strategi yang diterapkan. Yang ketiga ada dokumentasi. Dokumen adalah catatan peristiwa berbentuk tulisan atau gambar. Dalam penelitian ini, dokumen digunakan untuk mengumpulkan data dengan menggunakan checklist terhadap variabel yang didokumentasikan. Yang berikutnya yaitu ada teknik analisis data. Ya, pada teknik analisis data ini peneliti menggunakan dua. Yang pertama, pada teknik analisis data peneliti menggunakan 3 teknik analisis data. Yang pertama, reduksi data, proses merangkum dan memilih data penting untuk memudahkan analisis. Yang nomor 2, penyajian data. Data yang sudah direduksi disajikan dalam bentuk terorganisir seperti tabel atau grafik. Yang ketiga ada penarikan kesimpulan sementara yang didukung bukti valid dan konsisten, menghasilkan temuan baru yang jelas. Pada poin terakhir yaitu pengecekan keabsahan temuan. Keabsahan data dijamin melalui 3. Yang pertama ada perpanjangan peneliti. Peneliti terus terlibat di lapangan untuk memverifikasi data. Yang nomor 2, pengamatan yang tekun. Peneliti fokus pada unsur relevan dan memperdalam pemahaman melalui literatur. Yang ketiga, kecukupan referensi. Peneliti mengumpulkan data dari berbagai sumber data untuk memastikan data atau kebenaran data tersebut. Terima kasih, cukup sekian presentasi proposal skripsi saya. Bila ada kesalahan serta kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.